sering udah berapa kali pulang ke Jawa, keluarga saya bilang, wah Nunung hebat ya, punya suami yang baik, yang luar biasa mau menerima, terus nggak pernah ngeluh. Jadi keluarga saya memuji saya, memuji suami saya. Saya bilang ini semua kebesaran Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa seperti ini. Saya bilang. Sampai saat ini keluarga saya udah, puji Tuhan, udah baik-baik aja, tidak ada perselisihan antara agama. Jadi mereka tahu bahwa saya sudah diselamatkan, mereka tahu bahwa saya sudah berubah, bertobat, itu semua karena Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa satu orang diselamatkan, semua keluarga akan diselamatkan. Itu pergumulan saya. Salam sejahtera untuk kita semua, kembali berjumpa dengan kami di channel ini. Suatu pada kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian yang sangat luar biasa. Seorang muslim telah menjadi pengikut Kristus. Tentunya ini adalah hal yang sangat luar biasa ya. Penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Ya, Tuhan Yesus baik ya. Tuhan juga masih memberikan selalu kesempatan untuk saya bersaksi gitu. Karena saya bersaksi untuk memberitakan kebaikan Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan, agar di luar sana banyak orang yang terberkati dengan kesaksian saya dan kisah nyata saya. Sebenarnya nama saya Nunung Kusmiati, itu nama lahir saya. Nama orang tua saya memberikan nama itu, tapi sekarang dari sejak saya mengikuti Tuhan 18 tahun, saya sudah tidak jarang ya menggunakan nama Nunung. Nama saya Grace, nama baptis, dan ya mungkin nama Nunung hanya keluarga dan orang-orang yang tahu saya kecil gitu. Baik, saya di sini akan menceritakan latar belakang saya, dan latar belakang saya, keluarga saya, semua itu 100% Muslim. Saya dilahirkan Muslim, mama saya juga Muslim, semua Muslim. Saya bersaudara anak tunggal. Jadi di keluarga saya hanya saya, anak satu-satunya. Cuman papa saya punya anak lagi dari lain istri. Kisah saya, awal mula saya, dulu saya terlahir seorang anak Muslim, dan saya dididik oleh orang tua untuk mengaji, untuk mereka mendidik saya untuk baik gitu, untuk menjadi anak yang kalau orang Muslim itu soleh gitu, solehah gitu. Tapi saya menentang itu dari sejak saya terekam otak saya waktu mama saya sering dipukulin oleh papa saya. Jadi saya ditinggal, jadi saya keluarga broken home. Mama papa saya cerai dari umur saya 2 tahun, dan mama saya tuh sering cerita bahwa papa saya begini-begini. Papa saya itu sering mukulin mama saya. Dan saya waktu umur 2 tahun umur 2 tahun saya udah ditinggal sama papa saya. Umur 6 tahun tuh mama saya juga belum pernah ketemu papa saya. Umur 6 tahun itu SD kelas 1, umur 7 tahun baru saya ketemu, itu pun pertama kali. Jadi di situ mama saya sering menceritakan bahwa papa saya pernah memukulin mama saya, sering menganiaya, sering nggak pernah kasih nafkah. Di situ curhatan ibu saya itu terekam gitu, dan mereka itu menolak saya sebagai jadi ibu saya pingin punya anak cowok, papa saya pingin punya anak cewek gitu. Jadi saya dari kecil itu udah tomboy ya. Saya udah mulai main dari sejak umur 6 tahun itu, saya udah mulai main dengan laki-laki. Saya tidak suka dengan mainan perempuan. Saya main mobil-mobilan. Pokoknya udah terekam dari sejak saya itu mempunyai akar pahit pada papa saya gitu. Padahal saya belum mengenal papa saya, belum pernah lihat papa saya gitu sejak itu. Singkatnya
pas saya mau masuk SD, mama saya bilang, ayo kita ke Bandung ketemu papa kamu, minta uang buat biaya sekolah, bilang gitu. Oh, terus kita ke Bandung dan papa saya juga ketemu. Di situ papa saya nggak mengenalin saya. Nah, akhirnya saya di situ itu dari sejak saya ketemu papa saya itu saya udah memendam rasa kebencian saya pada papa saya. Oh, ini ya orang yang menyakiti ibu saya, orang yang sudah meninggalkan saya dari umur 2 tahun sampai saat ini gitu. Di situ saya udah bilang gitu, saya kayaknya benci banget sama orang ini, saya bilang. Nah, singkat waktunya papa saya itu bawa saya ke keluarganya. Itu pertama kali perdana itu dari sejak papa saya meninggalkan mama saya itu 7 tahun saya baru ketemu nenek, baru ketemu kakak-kakak papa saya, keluarganya mereka gitu. Di situ mereka juga, jadi mereka kayak menolak saya udah ditolak sama mereka gitu. Katanya mama saya beginilah, begitulah gitu, kurang bener gitu. Nah, singkat waktunya mama saya itu baliklah ke Jawa sama saya dan bilang mama saya perlu ke Malaysia karena waktu itu ekonomi sangat kurang gitu kan. Saya dititipkanlah ke bude saya, dan bude saya juga nggak sanggup untuk mengurus saya karena bude saya banyak anaknya juga gitu. Nah, akhirnya waktu itu ya udah kamu ke Bandung lah. Nah, singkatnya saya umur 8 tahun itu saya diantar ke Bandung dan tinggal di rumah keluarga papa saya. Di situ saya banyak penolakan dari nenek saya, dari tante saya, dari om-om saya itu. Saya sering dibully, saya sering hina. Saya bilang, mereka bilang anak yang karena mereka itu benci sama mama saya gitu kan. Mereka kan orang Sunda gitu. Kamu anak Jawa gini-gini gitu. Pokoknya mereka sering membuli saya tiap hari gitu. Dan papa saya tidak pernah membela saya. Papa saya hanya diem aja. Nah, di situ saya tumbuhlah kebencian kepada mereka. Jadi saya berontak, saya nakal, dan saya pun main kemana-mana gitu. Pokoknya saya berontak. Maaf ya, saya tidak pernah dipedulikan, saya tidak pernah dikasih makan, saya tidak pernah dianggap anak oleh mereka, dianggap keluarga sama mereka. Terus saya pun saya mengamen di terminal Cicahem. Saya mengamen, saya ikut preman gitu, ikut anak-anak yang nggak benar. Saya nyuri uang di angkot, saya nyuri buah-buahan untuk makan. Saya sempat seperti itu. Papa saya nggak pernah nyariin saya mau pulang malam, saya mau pulang kapan pun papa saya nggak pernah nyariin saya. Saya pulang, tahu-tahu papa saya udah marah saya udah dimasukin ke drum itu air, dicemplungin air, saya ditenggelamin. Di situ saya makin berontak lagi. Akhirnya saya ngikut pergaulan bebas di terminal, ikut anak-anak yang nggak benar gitu. Saya nggak pernah sekolah di situ. Nah, pas mungkin mereka sudah lelah dengan sikap saya, mereka sudah capek gitu. Akhirnya mereka membalikan saya ke keluarga mama saya ke Jawa, yaitu ke bude saya. Waktu itu mama saya belum pulang dari Malaysia. Saya pulang, saya dipulangin, terus papa saya bilang gini-gini, "Nih Nunung nih nakal gini-gini." Saya nakal ada sebab. Saya nakal karena saya ditolak sama mereka gitu. Saya memberontak, saya tidak punya kedamaian, saya tidak dianggap anak oleh mereka. Nah, terus singkat waktunya udah saya tidak pernah ke Bandung lagi. Saya menganggap itu sebuah kebencian. Dari umur 8 tahun itu saya benci banget sama papa saya, sama keluarga mereka, saya benci banget. Terus singkatnya
saya tumbuh besar, akhirnya mama saya juga pulang gitu. Mama saya pulang dari Malaysia. Saya kelas 4, kelas 5. Terus akhirnya mama saya juga udah nggak ke Malaysia lagi. Mama saya anak yang benar-benar super bandel. Jadi satu RT itu udah angkat tangan sama saya. Jadi saya kalau mama saya suruh ke masjid, ke masjid ngaji. Saya bukan ngaji, saya hanya main petasan. Terus kadang-kadang saya ngumpetin sendal anak-anak yang lain. Saya nggak pernah ngikut ngaji. Di situ saya dan saya waktu di Bandung sempat saya punya teman orang Kristen. Di situ saya mereka itu kayaknya damai banget, mereka nggak punya masalah. Nah di situ saya dari waktu saya di Bandung itu saya udah sempet jatuh cinta gitu. Saya sempet pingin kepo, ini orang Kristen, kok Tuhan orang Kristen itu siapa sih, kok bisa setenang itu, mereka nggak punya masalah, mereka kayak nggak punya beban gitu. Ada tetangga papa saya gitu di Bandung, mereka selalu bersuka cita gitu. Saya selalu pengen kepo di situ. Nah pas saya udah di Jawa, saya kelas 6 itu saya udah makin berontak sama ibu saya. Saya selalu ditekan suruh sholat, saya nggak pernah sholat, saya nggak pernah ngaji, saya nggak pernah, pokoknya hidup saya menentang gitu. Saya sampai ketua RT semua itu udah pusing ngituin saya, sering dikomplain saya, orang tua yang anak-anak ngaji itu sering ngadu ke mama saya tuh, si Nunung iniin sendal anak saya dimarahin sama mama saya sering melawan juga sama mama saya. Terus di situ saya juga punya akar pahit juga pada laki-laki ya. Maaf tadi saya belum menceritakan. Jadi dari awal tuh saya sudah pernah dilecehkan sama laki-laki, yaitu keponakan sepupu saya sendiri yang di Bandung. Jadi dia melecehkan saya, dia megang-megang saya Nah di situ saya udah benci banget sama laki-laki gitu. Terus harga diri saya seorang perempuan itu udah jatuh gitu. Dan saya kembali di kampung juga saya nggak pernah dihargai oleh laki-laki. Saya selalu dibilang saya anak tomboy, kamu nggak pantas di kampung ini. Sering laki-laki itu hanya mau melecehkan saya, sering laki-laki hanya menghina saya. Jadi di situ saya makin berontak hidup saya. Dan ibu saya curhat sama ibu saya takut. Saya nggak mau bilang ke ibu saya memendam kebencian saya, akar pahit saya pada laki-laki. Dan singkatnya, ibu saya dan bude saya udah angkat tangan juga. Pas masuk SMP, saya dimasukkan ke pesantren. Saya ya ngikut aja, oke, saya bilang gitu. Saya tantangin orang tua saya, kalau pesantren itu bisa membuat saya berubah, saya akan tunduk, saya bilang gitu pada orang tua saya. Saya nggak bakalan bisa berubah, saya bilang gitu. Karena saya udah memendam kebencian saya pada laki-laki, memendam kebencian saya pada papa saya. Terus akhirnya saya ngikutin kemauan orang tua saya. Mama saya masukkan saya ke pesantren. Tapi di pesantren bukan saya menjadi anak baik, saya makin berontak lagi di situ. Saya bukan membukakan aib sendiri aja. Karena saya bersaksi, kehidupan saya sebelumnya saya hancur. Saya mencuri uang teman saya kabur gitu. Saya ke rumah. Awalnya saya ke rumah gitu. Pertama saya pulang, kabur ke rumah. Dan kedua saya masih kabur lagi, diambil sama Pak Kiainya, diambil dari rumah. Keduanya saya kabur lagi. Ketiganya saya pulang, kabur, saya nggak ke rumah. Ketiganya saya pulang, saya itu mentok. Entah saya mau kemana. Terus tiba-tiba ada orang, saya sedang diangkut, ada orang nawarin saya untuk
kerja di di itu apa TKI. Zaman tahun 2004 itu kan udah mulai banyak ya TKI sponsor maklar gitu, udah merajalela gitu, mereka mencari orang-orang gitu. Nah akhirnya saya tertarik, saya bilang oke, saya mau, tapi saya nggak bawa baju apa-apa, saya nggak bawa data-data saya umur juga masih bawah umur, masih 12 tahunan saya waktu itu. Nah, akhirnya dia ini berani, ya udah dia bilang ayo kita pulang ke rumah saya, ntar saya biayain semuanya dari sini ke Jakarta, nyampe ntar kamu terbang ke mau kemana, kamu mau ke Malaysia, mau ke Hongkong, Singapura, ntar saya biayain, dia bilang. Nah, akhirnya saya ngikut lah, saking saya nggak mau pulang ke orang tua saya, takutnya ntar diambil lagi sama Pak Kiainya gitu. Nah, akhirnya saya kabur, nggak pulang ke rumah, saya langsung ikut sponsor itu ke Jakarta pada tahun 2004 2003-an kalau nggak salah. Nah, saya udah ikut di sana ke PJTKI di daerah Kalideres ini. Nah, di situ saya memulai kehidupan baru saya. Saya bilang saya mau mencari kebebasan, saya mau mencari sesuatu yang mungkin saya belum dapat dari apa yang orang tua saya kasih. Saya mau mencari kebebasan, saya mau mencari kebahagiaan sendiri, saya bilang. Akhirnya saya ke PJTKI, saya proses waktu itu ke Malaysia. Puji Tuhan di situ saya singkat waktunya saya di PT PJTKI itu hampir 5 bulan. Saya tidak dapat majikan, terus saya juga orang tua nggak tahu kan, orang tua itu nggak tahu saya ke situ, tapi tiba-tiba orang tua saya dengar bahwa saya kabur dari pesantren udah 5 bulan lebih gitu, baru dia orang pesantrennya itu ngasih tahu ke mama saya, bilang bahwa Nunung itu udah nggak ada, udah kabur dari 5 bulan yang lalu, dia bilang gitu. Katanya Pak Kiainya ya udah capek, nggak mau nyamperin ke sini, dia bilang. Nah akhirnya mama saya nangis di situ katanya, terus nyari-nyari saya sampai mama saya sakit. Nah saya juga nggak tega kan, akhirnya saya nulis surat lah pada mama saya titipkan ke orang yang bawa saya itu, sponsor saya. Saya bilang, Pak tolong ini titipkan surat ke mama saya bilang saya udah mau terbang saya mau bekerja ke Malaysia, saya di PT ini di daerah Kalideres, saya bilang gitu. Nah akhirnya sponsor itu datang ke rumah saya minta maaf, Nunung udah dibawa sama sponsor ini. Terus akhirnya ibu saya minta ketemu sama saya gitu. Nah akhirnya beberapa bulan kemudian ibu saya datang ke PT, ya ketemu biasa. Nah terus di situ itu 5 bulan ibu saya baru datang, hampir 7 bulanan lah. Saya belum terbang juga. Nah ibu saya udah menyerah, udah Nung kamu pulang aja ke rumah, kerja apa aja. Saya bilang nggak mau, saya mau mencari sesuatu yang belum saya dapatkan. Saya nggak tahu itu apa yang belum saya dapatkan gitu. Nah akhirnya ibu saya pulang, terus saya juga tidak mau merepotkan ibu saya bilang nggak usah ngasih apa-apa, saya percaya saya bisa makan, saya bisa hidup di sini. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian terus jatuhlah tanggal, saya masih ingat itu November tanggal 25 tahun 2003, itu saya sudah hampir putus asa di situ. Saya bilang saya udah sholat, saya udah ngelakuin, saya ngaji sebisa saya di PT itu ya. Kok saya nggak ada mukjizat sih, kok nggak ada keajaiban saya untuk terbang. Saya udah lelah tuh, ya Allah, saya udah lelah. Saya udah 9 bulan saya di PT, saya belum terbang juga gitu. Kapan saya mau terbang? Saya bilang gitu. Tiba-tiba itu saya sedang habis sholat, saya berdoa habis sholat gitu. Sholat, kalau nggak salah sholat Isya. Pas jadi PT ini PT PJTKI
Bina Karya sama masih ingat di Kalideres, dia menampung beribuan TKI dan kebanyakan orang NTT, orang Ambon, orang seberang, kebanyakan orang Jawa paling cuma 30% gitu. Nah di situ saya mendengar, saya di lantai 3, mereka yang orang Kristen itu di lantai 2. Pas waktu jam 8 itu, jam 7:30-8 kan, mereka suka ngadain kebaktian gitu ya, suka nyanyi-nyanyi. Kok pas tanggal 25 November itu saya sholat Isya, tiba-tiba saya sholat 4 rakaat dan sholat Isya itu. Saya udah habis, saya nggak ada semangat. Mereka sedang nyanyi, saya tidak ada semangat, saya lemes. Saya hanya bilang, ya Allah saya capek. Saya bilang, saya capek, apa yang saya dapat dari semua ini sama. 9 bulan belum terbang-terbang, ya Allah saya bilang. Kok tiba-tiba ada, saya sedang menutup mata, tiba-tiba ada seperti bayangan putih itu datang menghampiri saya. Kamu akan mendapatkan apa yang belum kamu dapatkan, dia bilang. Saya dalam hati, kok tahu ini siapa ya, saya bilang gitu. Terus wujudnya ya cuman bayangan putih. Dia bilang seperti itu. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu belum dapatkan. Gitu. Itu sampai saat ini saya masih ingat. Nah di situ pujian yang saya dengar pertama kali itu yaitu aku mengasihimu. Aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus gitu. Itu pertama kali saya dengar. Akhirnya itu terus sampai di ref itu saya menangis. Entah kenapa saya menangis. Terus pas saya menangis, kaki saya itu lemes, tapi saya pingin turun ke lantai 2 itu. Nah gini saya maksain, saya taruh itu mukena saya langsung turun di lantai 2, tapi saya duduk di tangga ke-1. Saya ngeliat orang ibadah itu muter kan di sana. Nah, terus saya melihat mereka ibadah itu kok tenang gitu. Saya sampai nangis itu, nggak tahu kenapa saya nangis, saya berderai air mata saat di ref itu yang aku mengasihi Engkau. Terus di situ saya langsung menghampiri seorang, mungkin bukan pendeta sih ya, seperti pelayan di situ gitu. Namanya Kak Mary Benu gitu. Nah saya bilang, Kak, kok saya tiba-tiba saya pingin turun ke sini dan saya menangis saat semua di sini menyanyi. Itu selesai ibadah. Nah akhirnya dia bilang, apa yang kamu rasakan Nung? Mereka juga kenal saya karena saya udah lama gitu. Mereka sering nyapa saya, sering bercanda dengan saya, cuman mereka tidak mau mengikut campurkan bahwa dulu kan saya masih muslim. Nah akhirnya Kak Mary ini menghampiri saya, kamu mau nggak saya doain? Dia bilang gitu. Oh mau Kak, saya bilang gitu. Saya udah lelah Kak, 9 bulan saya udah bosen di PT ini. Ya udah ayo kita masuk di lorong. Jadi masuklah di lorong, ada lorong gitu tangga. Akhirnya kita masuk di lorong, saya berdoa. Saya nggak tahu berdoanya orang Kristen gimana, cuma tutup mata gitu dong. Terus akhirnya mereka Kak Mary dan Kak Ita itu orang Kupang ngajarin saya berdoa, doa Bapa kami. Terus dia menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu juru selamat, bahwa Tuhan Yesus itu kalau di Islam Isa Al-Masih gitu. Nah saya juga terus pas saya didoakan itu saya merasakan tenang, saya merasakan hati saya itu damai banget. Tadinya yang saya khawatir, tadinya saya lelah, tadinya saya banyak mengeluh, tapi pas saya didoakan, saya merasa punya pengharapan yang baru. Saya merasa punya apa yang saya rindukan, yang belum saya dapatkan itu pasti saya akan mendapatkan dalam Tuhan. Saya tak kenapa. Nah akhirnya berjalannya dengan waktu seminggu 2 minggu, saya rajin lah saya konsultasi pada Kak Mary nih. Kak Mary, saya pinjam Alkitab dong, ajarin saya baca-baca Alkitab dari mana, apa yang harus
orang Kristen biasa baca gimana. Nah, akhirnya dikasih ayat, beberapa ayat yang di Matius yang tentang mengikut Yesus, bahwa kalau mengikut Yesus itu harus meninggalkan sanak saudaranya gitu kan. Nah, di situ saya berat juga, aduh gimana ya kalau saya mengikut Tuhan, tantangan saya banyak, orang tua saya, teman-teman saya, terus keluarga saya gimana gitu. Saya khawatir di situ. Terus akhirnya Kak Mary juga, Kak Mary nggak pernah memaksa gitu. Ya udah Grace, Nung kita bantu doa ya. Mereka selalu bantu doa saya untuk saya saya minta ketenangan terus. Nah akhirnya mereka doa pas mau jatuh Desember itu mereka itu udah sibuk untuk ituin Natal gitu ya, Natal terus untuk dekor-dekor pohon Natal, mereka suka cita banget. Saya bilang kok Natal orang Kristen kayaknya Lebaran orang Kristen itu kayaknya enak banget ya, suka cita banget mereka walaupun mereka jauh dari sanak saudara, dari suami, dari anak-anaknya, mereka selalu bergembira gitu. Beda sama orang-orang sama saya gitu. Kita penuh dengan kekhawatiran, kita penuh dengan besok nggak ada duit nih, kita makan apa ya, bingung gitu kan. Tapi saya diajarkan oleh Kak Mary, dalam Tuhan itu nggak harus khawatir, bahwa Tuhan akan mencukupi semua kebutuhanmu, semua beban-bebanmu Tuhan akan meringankan. Tapi di situ benar, luar biasa ya, saya 3 minggu dibimbing sama Kak Mary, berjalannya waktu, saya merasakannya saya nggak merasa lelah, saya terus berkat saya ada. Jadi saya di PJTK itu kan ada kantor gitu ya, ada orang kantor yang menangani kita semua. Jadi saya bantu-bantu kayak bersih-bersih meja. Saya tiba-tiba bersemangat gitu. Saya ingin melayani. Kak Mary sempat bilang kita harus semangat, kita harus melayani. Kita melayani manusia, tapi jangan kita melihat manusia, yang kita melihat Tuhan, bilang gitu. Tuhan yang akan membalas Tuhan yang akan memberkati kita, dibilang. Nah di situ saya selalu terpendam gitu. Oke, saya harus semangat. Saya percaya Tuhan Tuhan akan memelihara saya. Di situ saya belum menerima 100% Tuhan Yesus ya. Saya mengalir aja gitu, saya bimbing. Tapi saya sudah meninggalkan sholat. 3 minggu itu saya udah nggak sholat, saya nggak puasa Senin Kemis lagi gitu. Saya nggak pernah ikut ngaji-ngaji, yasin saya nggak pernah ikut gitu. Dan teman-teman Muslim saya juga nanya, kok si Nunu nggak pernah ikut sholat, si Nunu nggak pernah ikut ngaji-ngaji gitu. Mereka curiga gitu. Tapi terus lama-lama ada yang dengar teman saya bahwa Nunung itu udah deket sama Kak Mary. Mereka tahu bahwa Kak Mary itu pelayan di situ. Terus Nunung sering doa katanya. Si Nunung sering doa nih katanya, gini-gini, doa orang Kristen katanya. Tapi di situ terus beberapa minggu kemudian mereka kayak menolak saya, bilang ya kamu kafir, kamu murtad, gini-gini. Mereka sampai meludahi saya, mereka sampai membuang nasi busuk ke saya air minum ditumpahin ke muka saya, disiram. Saya nggak mau nerima, saya nggak mau berteman sama kamu, gini-gini. Saya ya sedih gitu. Tapi Kak Mary selalu menyemangati saya, bilang kalau mengikut Tuhan itu memang banyak ujian, banyak tantangan, tidak semudah membalik telapak tangan, dan kita harus berjalan dengan seturut firman Tuhan. Terus firman Tuhan juga mengajarkan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Di situ saya belum pernah dengar ya, maaf aja, di agama sebelum saya tidak pernah diajarkan oleh orang tua saya untuk mengasihi musuh saya. Saya belum pernah dengar gitu. Saya hanya, orang tua saya selalu bilang, ya udah balas aja katanya. Saya kalau ngadu mah itu nakal, udah balas aja. Jadi ketangkap gitu. Tapi di ajaran orang Kristen luar biasa ya. Bilang kasihilah musuhmu jika pipik
pipi kirimu ditampar, berikanlah pipi kanan. Itu luar biasa banget, jarang gitu kan. Dalam itulah luar biasa ya Tuhan Yesus itu ya, mengajarkan kita berbuat baik gitu. Nah, akhirnya saya mengikutin yang di Alkitab itu bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Terus saya juga masih tetap negur, saya masih nyapa. Terus teman-teman saya, sahabat saya juga dulu bajunya dia saya angkatin. Saya tetap berbuat baik. Saya mengikuti apa yang Alkitab bilang. Nah, singkat waktunya pas tanggal 25 Desember saya bersukacita Natal pertama. Saya percaya 23 saya bilang ke Kak Mary, doain saya sekarang mau percaya Tuhan Yesus, saya mau percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat saya. Itu tanggal 23 Desember tahun 2003. Nah, di situ Kak Mary langsung berdoa bersaya, Kak Mary juga menangis memeluk saya gitu. Nah, tapi Grace, banyak perjalanan yang harus kamu lalui, bukan hanya detik ini, bukan hanya tahun besok, tahun depan, tapi banyak perjalanan yang Tuhan mau yang Tuhan mau untuk kamu, dan banyak ujian-ujian yang harus kamu lewati, seperti anak SD naik ke kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan berbagainya gitu. Nah, saya bilang saya mau Kak, apapun Tuhan berikan ujian pada saya mau ngikutin. Terus akhirnya saya langsung berdoa sama Kak Mary. Saya menerima Tuhan Yesus. Nah, tanggal 25-nya saya ngikutin Natal gitu ya. Luar biasa, Tuhan tuh baik. Pertama Natalan tuh penuh dengan sukacita, penuh dengan kemeriahan. Kita merenungkan kebaikan Tuhan sudah lahir ke dunia itu buat menebus dosa kita. Luar biasa, saya berjalan dengan berjalannya waktu. Tahun baru 2004 tanggal kalau nggak salah 10 atau 15 itu visa saya turun dari Malaysia, bilang saya udah dapat majikan. Itu luar biasa ya, Tuhan itu baik. Terus orang kantor bilang, "Nung, kamu udah dapat majikan nih, majikan kamu orang India." Terus saya juga berdoanya, saya minta ke Tuhan, saya minta majikan jangan orang Melayu gitu. Orang Melayu kan Muslim ya. Saya minta majikan orang Cina kayak, orang Kristen kayak, orang Hindu kayak apa, yang penting jangan orang Melayu Tuhan. Saya bilang, nanti saya pakai jilbab, nanti saya suruh sholat 5 waktu gini-gini. Itu saya doa saya. Nah, puji Tuhan mengabulkan doa saya dapat majikan orang India. Itu saya waktu itu umur baru 13 tahun, 14 lah. Nah, akhirnya saya pada tanggal 15 Januari saya terbang ke Malaysia. Saya di Malaysia itu kurang lebih 1 tahun, 2006 saya habis kontrak, dan saya juga punya majikan yang baik, yang luar biasa baik gitu. Mereka juga tahu bahwa saya itu baru mengikuti Yesus, saya baru diselamatkan. Saya bilang bahwa saya bukan Muslim, saya Kristen, saya baru diselamatkan Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus. Nah, waktu itu saya normal, saya masih feminim lah, ya feminim gak feminim, maksudnya saya masih normal. Nah, singkatnya itu saya punya pacar, yaitu ya laki-laki juga, masih laki-laki ya, pacar orang ya ketemu di Malaysia gitu, orang Indonesia. Di situ saya hubungan 1 tahun lebih, tapi saya disakitin lagi. Dia udah melecehkan saya, dia udah mengambil harga diri saya, terus pokoknya udah sakit banget saya sama dia. Nah, akhirnya saya memutuskan saya pulang ke Indonesia. Saya bilang, "Mem, saya pulang ke Indonesia. Saya ninggalin pacar saya di Malaysia. Saya pulang ke Indonesia. Saya nggak berani ke rumah ibu saya.
saya pulang ke tempat teman saya. Nah, saya proses lagi ke Hong Kong. Saya proses ke Hong Kong. Kurang lebih saya tunggu visa 3 bulan. Saya di PT yang berbeda, saya pindah PT lagi. Jadi saya di PT yang berbeda proses ke Hong Kong ini, saya di situ berubah gratis. Dari 2006 itu saya berubah gratis. Saya menjadi tomboy. Karena saya waktu itu saya merasa saya punya uang dari Malaysia, saya banyak uang ya. Saya beli baju tomboy, baju cowok. Saya nggak pakai baju cewek lagi, saya pakai baju cowok semua. Nah, akhirnya saya 2006 itu saya proses ke Hong Kong. Saya terbang. Saya di PT sudah mengenal perempuan. Jadi ada satu perempuan yang suka sama saya dan sayang sama saya. Jadi saya di pas 2006 itu, saya di PT itu saya sudah lesbi, saya sudah LGBT, saya jatuh dalam dosa. Tapi saya masih percaya Tuhan, saya tidak kembali saya tidak lupa sama Tuhan, saya masih pakai salib, saya masih bawa Alkitab, saya masih menganggap Tuhan itu Tuhan saya. 2006 saya jatuh, saya di PT itu saya lesbian, saya kenal perempuan, terus akhirnya saya terbang ke Hong Kong 2006 bulan 5 bulan 6 gitu. Saya di Hong Kong lebih parah lagi, karena Hong Kong itu mungkin yang udah saudara-saudara sini yang udah tahu Hong Kong ya, Hong Kong itu seperti dunianya, surganya dunia gitu. Jadi orang lesbi, orang homo semua di situ ada. Jadi saya tiap minggu saya libur, saya majikan saya puji Tuhan baik gitu. Majikan saya orang Kristen, cuman Kristennya Kristen Cina gitu, jadi nggak ini banget gitu. Nah, saya 2006 saya jatuh, terus saya tidak pernah ke gereja dari tahun 2005 itu saya nggak pernah ke gereja. Dari sejak saya sakit hati sama laki-laki itu saya tidak pernah ke gereja lagi. Terus 2006 juga saya nggak pernah ke gereja, saya belum menemukan gereja yang tepat gitu. Pas bulan berapa? Bulan 7-8-nya saya hidup lebih bebas lagi. Saya bergaul dengan narkoba, dengan minum-minuman. Saya ke diskotik tiap minggu itu. Saya tidak pernah sama sekali saya tidak pernah ke gereja. Di situ saya rasa lelah gitu. Saya apakah saya pantas jadi anak Tuhan kok seperti ini gitu. Ada hati kecil saya berbicara seperti itu. Nah, akhirnya saya bergaul dengan perempuan tuh lama gitu ya. Terus perempuan saya juga uang semua habis sama perempuan ini. Saya tidak pernah kirim ke orang tua, saya tidak pernah pedulikan orang tua saya. Nah, singkatnya saya habis kontrak pada tahun 2008 saya habis kontrak. Jadi saya 2 tahun di Hong Kong, saya pulang karena saya udah capek. Terus saya juga disakitin sama perempuan saya, karena pacar saya itu punya tomboy lagi gitu. Dari situ saya langsung pulang ke kampung halaman saya. Saya pulang, saya memberanikan diri ke orang tua saya bahwa saya ikut Tuhan gitu. Saya masuk ke kamar, terus saya datang, terus orang tua saya nanya, itu di punggung kamu kok ada salib, dia bilang gitu awalnya gitu. Singkatnya, terus saya bilang, saya bingung. Aduh, saya ngomong gimana ya, saya bilang gitu. Terus orang tua tetap nanya, "Nung, kamu gimana sih? Kok itu tatonya salib?" Dia bilang gitu.
Saya punya tato salib, punya tato Yesus di badan saya. Terus dia penasaran gitu, ya udah Tuhan, saya mau bicara deh, saya bilang gitu, saya akan saya mau langsung bicara bahwa saya itu udah percaya Tuhan dari udah lama. Saya langsung ngomong ke mama saya, ya saya udah ngikut Tuhan Yesus, saya udah berubah. Maksudnya saya udah percaya Tuhan Yesus, saya udah berubah jadi Kristen, saya bilang gitu. Ibu saya shock situ, makin marah gitu. Gini. Nah, terus saya bilang, emang agama saya kemarin ngajarin saya buat berbuat baik atau gini. Pokoknya saya berantem di situ sama orang tua saya. Nah, di situ orang tua saya ngusir saya. Yaudah kamu pergi dari rumah, gak usah pulang-pulang sana. Sebelum kamu berubah, di sini penampilan kayak gini, kayak cowok katanya. Terus kemarin bawa cewek, saya sempat bawa temen cewek gitu. Jadi ibu saya udah sakit hati banget. Nah, singkatnya saya 2008 itu saya pulang itu, saya nggak lama di rumah, cuma 2 minggu. Akhirnya saya terbang lagi ke Hong Kong. Nah, ke Hong Kong saya bingung, saya belum dapat majikan gitu. Terus saya tiba-tiba pingin ke Makau. Saya nanya ke temen, gimana caranya saya ke Makau nih, saya bilang gitu. Akhirnya saya cari cara buat ke Makau, itu daerah Cina, yaitu tempat perjudian. Nah, saya di Makau kurang lebih dari tahun 2008 saya datang ke Makau. Terus saya bilang saya ingin coba kehidupan baru saya di Makau seperti apa, saya bilang gitu. Nah, akhirnya saya ke Makau. Di situ di Makau saya juga masih jatuh dalam dosa juga, sama si ini perempuan juga. Saya masih sering dugem. Saya ke diskotik tiap malam karena di Makau juga bebas loh. Jadi saya puji Tuhan waktu itu saya udah dapat majikan. Nah, akhirnya saking majikan saya tahu, karena saya tiap malam ke diskotik, tiap malam saya dugem apa gitu. Nah, akhirnya saya di interminit itu dipecat gitu. Saya ngekos pada tahun 2009 awal. Itu dari tahun 2008 itu saya belum pernah ke gereja di Makau itu. Nah, tahun 2009 saya tiba-tiba saya rindu, Tuhan, saya rasanya kok saya pingin ke gereja gitu. Saya udah lelah Tuhan, hidup seperti ini, saya pingin hidup benar, saya pingin sungguh-sungguh bersama Tuhan gitu. Saya merasa capek, hidup saya seperti nggak ada artinya gitu. Uang saya habis, nggak dapat apa-apa, badan saya kurus kering, hanya untuk minum, hanya untuk ke diskotik. Nah, saya waktu itu tiba-tiba saya tergerak ke gereja, dan saya juga bertemu dengan seorang kakak rohani, ibu rohani, puji Tuhan ya. Saya cerita singkat aja, ibu rohani saya orang Indonesia juga, jadi dia punya kayak ministry gereja gitu, ICA itu kayak di sini itu GSJA. Jadi mereka saya ke gereja, awalnya gereja saya meluahkan di hati saya, Tuhan, saya ingin cari kehidupan baru yang harus saya perbaiki, saya bilang gitu. Entah apa gitu. Terus saya juga nggak ada kerjaan, saya belum dapat kerjaan, Tuhan, berikan saya pekerjaan yang Tuhan pilih, yang Tuhan izinkan. Saya lontang-lantung di Makau itu nggak ada kerjaan, sedangkan visa saya udah mati, udah overstay. Terus singkatnya saya di gereja, dan bukan pastor ya, seperti kakak rohani itu selalu membimbing saya, nanya saya, kamu kerja di mana, gini-gini. Saya bilang saya nggak ada kerjaan. Terus kebetulan mereka butuh
ART dan bilang, ya udah kamu kerja aja di rumah saya. Terus, emang boleh Kak, saya kan penampilan seperti ini, saya tomboy, saya gini-gini. Oh nggak apa-apa. Itu saya merasakan luar biasa ya. Kok orang Kristen bisa mau menerima saya yang hancur, saya yang dianggap manusia dunia itu hina gitu. Tapi mereka masih mau menerima saya, mereka masih mau membimbing saya. Singkatnya mereka bilang, tapi kalau kamu kerja di rumah saya, kamu nggak boleh ngekos, kamu nggak boleh keluar sembarangan, kamu nggak boleh ke diskotik, kamu nggak boleh ngerokok, kamu nggak boleh minum-minuman. Di situ pilihannya saya bilang, saya tiba-tiba oke, saya bilang saya ambil. Emang kamu bisa jauh dari pergaulan bebas yang biasa kamu ngekos tiap hari keluar, terus kamu dugem, bisa Kak? Saya akan coba, saya bilang ke kakak rohani saya akan coba, saya akan hidup disiplin. Oke. Nah akhirnya mamihnya sama namanya Kak Beto, sekarang puji Tuhan udah menjadi pastor Beto di Makau. Nah mereka langsunglah saya kerja sama mereka. Singkat waktunya saya berjalan dengan hari demi hari. Saya bekerja dengan mereka yang memang mungkin saya asing ya, maksudnya biasanya saya hidup bebas, saya biasa hidup tidak tertekan, tidak pernah diceram, maksudnya tidak pernah dikotbai dengan firman Tuhan. Saya habis kerja terus kebaktian, habis kerja terus ibadah gitu, berdoa. Jadi di rumah itu full time karena mereka pelayan Tuhan, mereka selalu ini berdoa, mau makan, mau apa, mau tidur kita doa bareng. Nah, saya awalnya sih merasa tertekan gitu ya, karena saya kebiasaan hidup bebas, tapi lama-lama puji Tuhan, itu semua karena kemurahan Tuhan yang luar biasa ya. Tuhan mau saya pulih, Tuhan mau saya bersih, Tuhan mau saya melupakan apa yang udah saya perbuat. Saya udah melupakan Tuhan, saya udah meninggalkan Tuhan, saya tidak pernah ke gereja, saya udah hidup hancur. Tapi Tuhan mau mengangkat saya kembali lewat itu Pastor Beto, lewat keluarganya. Tuhan mau bimbing saya kembali. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Di situ saya percaya Tuhan Yesus itu baik banget. Saya 1 tahun 2009 saya lewatin. Nah pas 2009 mereka merasakan bahwa saya sudah berubah, saya sudah tidak pernah minum, saya sudah melupakan perempuan-perempuan saya udah putus-putusin semua. Ini saya 1 tahun di rumah mereka itu saya udah lumayan lah ya, maksudnya saya tidak pernah hidup seperti dulu lagi. Rokok juga saya udah ya bukannya saya udah meninggalkan rokok, tapi waktu itu saya masih belajar. Nah akhirnya berjalannya waktu 1 tahun, karena saya overstay, mereka takut, Grace kamu udah ada uang di saya. Saya merasa mereka itu membimbing saya luar biasa ya. Mereka banyak mengajari saya bagaimana saya jadi perempuan, ya, istrinya pastor juga. Terus bagaimana saya belajar pakai baju perempuan, saya belajar pakai high heel, terus saya melayani bagaimana saya ke gereja pakai baju yang pantas. Dulu saya ke gereja itu pakai baju yang bukan seharusnya saya pakai gitu, saya pakai baju cowok, saya pakai jas cowok gitu kan. Tapi mereka mengajari saya banyak hal untuk saya menjadi perempuan yang luar biasa, selayaknya perempuan yang Tuhan ciptakan ke dunia, saya sebagai perempuan. Nah akhirnya saya pulang pada bulan Mei 2010. Mereka bilang, uang kamu udah cukup, ada tabungan di Mami, kamu pulang ke keluarga kamu. Kamu bilang bahwa kamu mengasihi keluarga kamu. Dulu saya pulang itu berapa kali aja, itu dari sejak 2008 itu saya nggak pernah pulang. Nah akhirnya saya pulang lah
ke Jawa 2010 dan saya memutuskan tidak keluar negeri lagi. 2010 itu saya pulang, saya di pesawat tuh bilang, Tuhan, kalau iya Tuhan mengizinkan saya berubah menjadi perempuan kembali, saya berubah menjadi perempuan apa yang Tuhan ciptakan dari awal, tolong Tuhan berikan saya seorang pendamping hidup yang mau mengerti saya, mau menerima apa adanya saya, mau menerima kekurangan saya Tuhan. Saya udah sakit hati sama orang tua saya udah sakit hati pada laki-laki. Waktu itu saya juga melakukan pelepasan sebelum saya terbang ke Indonesia bersama Pastor Beto, Pastor Pierre, maminya gitu. Nah, saya pelepasan bahwa saya mau melangkah hidup baru. Saya untuk saya berjalan ke jalan yang benar kembali. Saya pulang ke Indonesia, saya harus berubah. Saya harus menunjukkan ke orang tua saya bahwa saya ikut Tuhan, saya udah berubah. Saya harus menunjukkan ke orang tua saya bahwa Tuhan Yesus itu merubahkan saya. Nah, 2010 saya pulang ke ibu saya. Ibu saya, puji Tuhan, udah mau menerima. Saya merubah hati saya dulu. Saya membenahi hati saya yang tadinya saya keras, yang tadinya saya melawan ke orang tua. Saya menata hati saya, Mah, saya pulang, nih ada berkat buat Mama, saya bilang gitu. Terus saya juga bilang ke dia, Mah, Nunung sudah jadi anak Tuhan, Nunung janji Nunung gak mau marah-marah ke Mama lagi, Nunung mau jadi anak yang baik, saya bilang. Terus Mama saya bilang, tunjukkan, dia bilang gitu. Kalau iya kamu udah jadi anak Tuhan, ya udah, kamu harus tunjukkan bahwa kamu udah berubah 100%. Dan Mama juga pingin kamu berubah jadi wanita yang seutuhnya, yang kamu mencintai laki-laki, jangan mencintai perempuan, tuh pesan Mama saya. Nah, singkatnya pada bulan 6 atau 7 itu Mami Debbie yang dari Makau itu datang ke Indonesia dan bilang, Grace, Mami ada di Indonesia. Nah, terus saya ketemu sama Mami, sama keluarganya, dan di situ ada asistennya, mantunya yang di Bintaro, yaitu Denny. Dia kenalin ke saya, Grace, ini teman asisten anak saya yang jaga rumah di Bintaro. Terus saya juga berkenalan sama laki-laki ini. Dan saya bilang, Tuhan, sentuh hati saya supaya saya jangan ada akar pahit lagi. Saya tidak mau saya membenci laki-laki, tapi saya mau mengampuni laki-laki. Tuhan, saya belajar siapapun yang memperkenalkan laki-laki pada saya di situ saya berdoa, Tuhan, izinkan saya untuk membukakan hati saya lagi buat laki-laki. Saya tidak mau sakit hati sama laki-laki lagi, Tuhan. Izinkan. Akhirnya di situ berjalan waktu, saya berkenalan, terus mereka juga bawa saya ke rumahnya Mami yang di Bintaro, rumah anaknya. Jadi singkatnya saya itu bukan dijodohkan ya, dicomlangin lah ya sama asistennya Mami ini, anaknya Mami gitu. Yang anak majikan saya di Makau itu dicomlangin, yaitu tergantung kalian, terserah kalian mau jalaninnya seperti apa, kata Mami. Terus ya berjalannya waktu kita deket itu sampai akhir 2010 bulan Agustus itu, kurang lebih Agustus September. Jadi saya udah berpacaran sama Denny ini dan saya memutuskan saya mau menerima dia sebagai pendamping saya. Saya memutuskan saya mau membukakan hati saya lagi buat laki-laki. Tuhan, bimbing saya. Saya bilang, saya minta ke Tuhan, Tuhan selidiki hati saya, apa yang masih kurang, Tuhan. Terus
saya juga bilang ke laki-laki ini, saya bilang saya banyak kekurangannya, saya mantan lesbi, saya mantan narkoba, saya mantan peminum, saya mantan rokok, apapun saya bilang. Puji Tuhan dia mau menerima saya, karena dia juga dikasih tahu ke Mami Den, ini dress dulu saya belum sempat cerita, jadi saya udah dikasih nama Grace sama mami rohani saya itu Grace. Terus Den ini perempuan yang Mami ceritain yang terjadi itu di anak saya. Berjalannya waktu kita ini bersama dan kita menikah di bulan Novembernya kita menikah. Terus sebelum menikah saya bawa dia ke orang tua saya. Saya bilang, "Mah, ini calon mantu mama." Mama saya kaget di situ. Dan mama saya sempat mau pingsan gitu kan. Karena mama saya mungkin shock, yang tadinya anaknya nakal, anaknya yang nggak mengenal laki-laki gitu. Saya bilang, "Mah, ini mantu mama." Yang benar kata mama saya, "Iya mah, Nunung mau nikah sama dia bulan depan." "Ntar restu ya mah." Mama saya tetap nggak percaya. Saya bilang, "Ini semua karena Tuhan mah." Saya bilang, "Ini semua Tuhan Yesus baik, sudah menyelamatkan saya, sudah memulihkan hati saya, sudah menerima laki-laki." Saya bilang gitu, yang Tuhan beri. Mama saya menyetujui dengan shock, dengan kaget gitu ya, mungkin tercengang gitu, kebaikan Tuhan. Keluarga saya juga, bude-bude saya gitu, kakak-kakak sepupu saya kaget, kok bisa Nunung berubah, kok bisa Nunung pacaran sama laki-laki. Banyak bertanya, karena kakak sepupu saya semua tahu saya lesbi. Nah di situ singkatnya saya menikah, terus saya menikah di gereja Bethel GBI Fatmawati Jakarta. Terus ya puji Tuhan, sekarang kita berjalan dengan waktu. Tuhan berikan kita 3 anak yang lucu-lucu, yang saya di luar kepala itu saya heran ya dengan kebaikan Tuhan. Dulu saya merasa takut, dulu saya merasa khawatir. Dulu sampai saya menyumpahin diri saya tidak akan menikah sama laki-laki, saya tidak akan melahirkan seorang anak. Saya menyumpahin diri saya seperti itu. Saya nggak mau saya melahirkan anak, saya takut. Tapi di saat saya udah nikah, saya mempunyai anak 1, itu luar biasa kebaikan Tuhan yang dahsyat gitu ya. Tuhan baik pada saya dan suami. Terus saya juga, kita percaya bahwa setiap ujian, pencobaan selalu ada, dan ujian itu untuk kita lebih lagi dekat bersama Tuhan. Dari saya menikah, punya anak 1, punya anak 2 dan 3, itu ujian selalu ada. Jadi saya sekarang udah 18 tahun mengikut Tuhan, masih banyak ujian yang Tuhan beri ya. Ya seperti anak SD lah, naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4 selanjutnya gitu. Dan sampai kita lulus sarjana, ya mungkin nanti lulusnya jika kita sudah berada di surga nanti, itu ujian akan stop ya. Saya tetap bersyukur walaupun suami saya sekalipun bukan orang kaya, sekalipun bukan orang ada gitu, tapi saya tetap masih mengucap syukur. Dia suami yang baik hati, dia suami yang luar biasa. Dia walaupun orang Ambon, tapi dia nggak pernah mukul saya sekalipun, dia tidak pernah menganiaya saya, dia tidak pernah menyakiti hati saya. Suami saya baik banget. Mungkin kalau dalam keluarga, dalam rumah tangga wajar ya ada cekcoknya sedikit, tapi dia lebih ngalah, dia tidak pernah ngomong kasar pada saya. Padahal dia orang Ambon. Kayak keluarga saya juga waktu itu, keluarga saya sempat udah berapa kali pulang ke Jawa,
keluarga saya bilang, wah Nunung hebat ya, punya suami yang baik, yang luar biasa mau menerima, terus nggak pernah ngeluh. Jadi keluarga saya memuji saya, memuji suami saya. Saya bilang ini semua kebesaran Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak bisa seperti ini. Saya bilang. Sampai saat ini keluarga saya udah, puji Tuhan, udah baik-baik aja, tidak ada perselisihan antara agama. Jadi kita mereka tahu bahwa saya sudah diselamatkan, mereka tahu bahwa saya sudah berubah, bertobat, itu semua karena Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa satu orang diselamatkan, semua keluarga akan diselamatkan. Itu pergumulan saya. Dan saya dan suami juga tetap selalu bersyukur. Saya berumah tangga udah hampir 11 tahun. Ya mungkin dalam ekonomi, dalam keuangan gitu, ada aja ya yang kekurangan, ada aja yang, tapi kita belajar untuk kita selalu bersama, kita selalu karena saya waktu janji nikah itu, kalau di Islam nggak ada ya janji nikah untuk sehidup semati, untuk di saat sedih ataupun senang, di saat sakit ataupun sehat, di saat miskin ataupun kaya, kita tetap bersama. Di Islam itu dulu kayaknya nggak ada, saya nggak pernah lihat, nggak pernah dengar. Tapi di Kristen itu adalah janji di hadapan Tuhan, makanya saya juga akan terus melakukan kewajiban saya menjadi seorang istri, dan saya akan terus setia pada suami saya, terutama pada Tuhan yang telah memulihkan saya, setelah memberikan apa yang saya belum dapat. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Dan saat ini juga saya belum ada pelayanan, tapi terkadang saya rindu untuk pingin mengajak teman-teman mantan ex-LGBT itu untuk kita pelayanan. Tapi saya sedang bergumul, saya sedang berdiskusi dengan teman-teman saya yang lain yang ada di Hong Kong, di Macau, untuk bagaimana kita melayani mereka, bagaimana kita menyupport mereka gitu. Saya rindu untuk melayani teman-teman yang masih dalam lesbi, masih dalam LGBT ini. Saya rindu. Yaitu semua saya serahkan pada Tuhan. Saya hanya bisa berdoa bagaimana rencana Tuhan selanjutnya buat kerinduan saya. Dan saya sekarang juga melayani dalam keluarga aja. Sebagai ibu rumah tangga saya udah luar biasa ya. Yang tadinya saya nggak bisa masak, saya nggak bisa mengurus keluarga, yang tadinya saya nggak bisa, pokoknya yang tadinya saya nggak bisa apa-apa deh, Tuhan membuat saya bisa semuanya. Saya bisa menjaga anak, saya bisa mendidik anak-anak saya dengan takut akan Tuhan, saya bisa memberikan contoh, dan saya bisa memberikan apa yang saya dapat dari pengajaran-pengajaran yang Tuhan berikan selama saya ikut Tuhan. Saya bersyukur Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus selalu membimbing saya sampai saat ini. Itu aja kesaksian saya. Semoga menjadi berkat buat saudara-saudara. Yang pesan saya buat saudara-saudara, jangan pernah khawatir, jangan pernah menyerah. Bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah meninggalkan kita sekalipun kita sudah meninggalkan Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji nama Tuhan, demikianlah video kesaksian yang dapat kita saksikan bersama. Kiranya kesaksian ini memberkati kita semua, dan dengan adanya kesaksian ini banyak jiwa yang diselamatkan oleh Tuhan yang tadinya tidak mengenal Kristus. Kiranya mereka mengalami pertobatan
dan akhirnya menemukan jalan keselamatan yang sesungguhnya. Ya sahabatku, terima kasih juga buat semua yang selalu setia dukung dan juga support channel kami. Doa kami selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Video kali ini cukup sampai di sini dan salam sampai jumpa.